Shalom, Jemaat Gunung Putri. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam kondisi yang sehat selalu. Pada saat ini kita bersama dengan Opa Pendeta Lambe dan kita akan mendengarkan studi Bible dengan tema Hidup beragama yang berkenan kepada Tuhan Allah. Kepada Opa Pendeta Lambe, waktu dan tempat dipersilahkan. Shalom saudara-saudara, khusus yang mendengar dan lebih khusus lagi warga jemaat Gunung Putri Bogor. Saat ini saya di Rantepao, di gedung gereja tua di Rantepao. Dan atas bantuan yang luar biasa dari TV kabel, pemilik TV kabel Pak Rudi di Rantepao, saya bisa merekam untuk saudara-saudara jemaat Gunung Putri khususnya bahan PA yang akan datang. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan ini. Kiranya Engkau berkenan memberi kami kesempatan untuk mendalami firman-Mu oleh kuasa Roh-Mu yang kudus dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya diminta untuk membahas Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16. Tapi alangkah baiknya nanti saudara-saudara sendiri yang membacanya di rumah. Saya hanya mau membaca beberapa ayat, yaitu dari ayat 8 dari Kejadian pasal 4 itu sampai ayat yang ke-10. Demikian kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah." Saudara-saudara, Kejadian 4 ini boleh kita simpulkan telah memberikan kesaksian mengenai sirnanya rasa kemanusiaan dan persaudaraan terhadap sesama manusia. Dan hal itu diakibatkan oleh rusaknya hubungan manusia dengan Allah. Kesaksian tersebut sebagaimana kita dapat baca dikemas di dalam cerita mengenai Kain yang membunuh Habel adiknya. Perbuatan Kain itu akibat dia panas hati, iri hati terhadap Habel yang dikatakan bahwa Tuhan mengindahkan Habel dan kurban persembahannya, tapi Kain dan kurban persembahannya tidak diindahkannya. Konteksnya adalah sikap hidup atau kehidupan beragama, kehidupan keagamaan, membawa persembahan. Keduanya, Kain dan Habel, mempersembahkan kepada Tuhan dari buah jeripayah mereka masing-masing. Cerita kita ini menampilkan dua dunia yang berbeda. Dunia petani dan dunia penggembala. Harap dicatat bukan peternak tapi penggembala. Artinya kehidupan yang sederhana. Penggembala kambing domba. Dan kita tahu kedua bentuk kehidupan ini adalah bentuk yang paling awal, paling primitif dalam kehidupan manusia. Bercocok tanam dan menggembalakan ternak, khususnya bagi dunia Timur Tengah, kambing atau domba. Manusia memelihara kehidupannya dari situ. Lalu pertanyaan yang sangat sulit dan tidak mudah dijawab ialah, mengapa persembahan Kain itu tidak diindahkan oleh Tuhan, sementara persembahan Habel diindahkannya?
dapat saja kita mengatakan lah, yaitu kehendak Allah, kehendak bebas Allah. Dia bebas untuk menentukan kepada siapa ia berkenan dan kepada siapa ia tidak berkenan. Tapi soal kehendak bebas itu tentu tidak semena-mena, sewenang-wenang diberlakukan oleh Allah terhadap manusia. Tapi harus kita artikan, harus kita fahami juga, kita lihat pada diri manusia itu sendiri. Untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas, agaknya kita ditolong dengan catatan-catatan dari atau cara menceritakan aksi memberi persembahan dari kedua orang tersebut, yaitu Kain dan Habel. Tentang Kain dikatakan, Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai kurban persembahan. Sementara tentang Habel dikatakan, Habel juga mempersembahkan kurban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Ulangan 26 ayat 2 mengemukakan perintah agar apabila telah berdiam di tanah Kanaan, tanah perjanjian, orang Israel diwajibkan membawa hasil pertama dari bumi yang telah mereka kumpulkan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Peraturan yang sama bahkan lebih tegas lagi dikemukakan dalam Keluaran 23 ayat 19. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Sementara itu Imamat 22 ayat 19 sampai 20 maupun Ulangan 17 ayat 1 mengemukakan perintah dan peraturan serupa, tapi dalam bentuk larangan. Janganlah engkau mempersembahkan bagi Tuhan Allahmu lembu atau domba yang ada cacatnya atau sesuatu yang buruk, sebab yang demikian adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Itu khusus dalam Ulangan 17 ayat 1. Mengacu pada ketentuan-ketentuan ini, nampaknya beralasan menyimpulkan bahwa penulis memberi apresiasi kepada Habel yang berupaya memberikan yang terbaik dari hasil jeripayahnya. Allah menghargai sikap batin sedemikian. Karena itu Tuhan mengindahkan persembahan yang diberikan oleh Habel. Sementara Kain hanya dikatakan memberikan sebagian dari apa yang telah diperolehnya. Tidak ada catatan-catatan yang lebih bersifat ketentuan-ketentuan atau mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku khusus di dalam dunia perjanjian lama. Allah menghargai sikap batin sedemikian. Karena itu Tuhan mengindahkan persembahan Habel. Dan menurut kesimpulan Ibrani 11 ayat 4, Habel memberikan persembahannya dengan iman, yaitu dengan tulus dan sepenuh hati. Dia mempersembahkan kepada Tuhan yang terbaik dari apa yang ada padanya. Kriteria terbaik tidak bercacat, tidak boleh kita fahami semata-mata sebagai yang termahal atau yang paling unggul melebihi yang lain. Jadi ukuran fisik dan materi belaka, melainkan seperti yang disimpulkan bagi kita oleh Ibrani 11 ayat 4 tadi, memberikan dalam iman. Saya bacakan Ibrani 11 ayat 4. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah kurban yang lebih baik daripada kurban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman, ia berbicara setelah ia mati. Artinya, sikap hidup
dan perilakunya di hadapan Allah dan terhadap sesama manusia terus menjadi catatan, menjadi warisan bagi seseorang walaupun dia sudah mati. Kriteria baik dan benar dan berkenan pada Tuhan dikemukakan secara jelas oleh Yesus ketika ia menilai sikap dan hati dan batin dari perempuan miskin yang memberikan persembahannya. Yesus berkata, "Sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Lukas 21 ayat 3 sampai 4. Yang Allah tuntut dari umatnya bukan pertama-tama dan terutama harta yang kita miliki, melainkan hati kita, diri kita, segenap hidup dan kehidupan kita sepenuhnya. Perkenan Allah tidak dapat dibeli dengan apapun. Perkenan Allah kita peroleh semata-mata oleh anugerah dan kasih setianya yang luar biasa. Saudara boleh ingat lagu By Grace Alone, hanya oleh anugerah. Oleh anugerah ia telah memberikan dirinya melalui Yesus Kristus. Dan yang dituntutnya dari kita adalah diri kita sepenuhnya. Dengarkanlah pesan dan nasihat Rasul Paulus. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Lalu hati Kain menjadi panas dan mukanya muram. Kejadian 4 ayat 5b. Kegagalan dan kekurangan pada diri sendiri ditimpakan kepada orang lain. Itulah kira-kira inti pesan dari ayat ini. Dan itulah naluri alamiah manusia pasca kejatuhan ke dalam dosa pada umumnya. Ingatlah kelakuan Adam dan Hawa ketika mereka telah melanggar perintah Tuhan. Saling menuduh, saling menyalahkan, saling melempar tanggung jawab, dan ujung-ujungnya ya mempersalahkan Allah, Tuhan yang telah menjadikan ular itu. Penyebab terdalam dari rusaknya hubungan persaudaraan di antara sesama manusia terletak dalam sikap dan perilaku seperti itu. Merasa diri benar, tidak bersedia mengakui kelemahan diri sendiri, dan demi keselamatan diri sendiri melempar tanggung jawab atas sesuatu perbuatan salah yang dilakukannya kepada orang lain, saudaranya, sesamanya, kelompok lain, atau golongan lain di luar dari kelompok atau golongannya sendiri. Rupanya tidak selalu mudah bagi seseorang untuk melakukan apa yang kita kenal, dan seringkali kita lakukan di dalam masa-masa menjelang hari raya tertentu yang kita kenal dengan istilah sensura morum. Periksa dirimu, telitilah, atau istilahnya introspeksi kehidupan kita ini. Padahal itu adalah hikmat yang Tuhan minta agar Kain berpegang teguh padanya ketika ia mengatakan, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Ayat 6 dan 7 dari Kejadian 4. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Bukankah ini suatu tragedi kemanusiaan? Saudara membunuh saudaranya.
Kain tidak mau dan tidak mampu menaklukkan iri hati dan kebencian yang menguasai dirinya terhadap saudaranya sendiri. Dia telah kehilangan rasa kemanusiaan, rasa kasih sayang, dan rohnya dikuasai oleh iri hati dan kebencian. Apa sebabnya hal itu terjadi? Sebab dia sedang mengalami kekacauan hati, pikiran, akal budi, akibat relasinya dengan Tuhan Allah sedang rusak dan kacau. Dia kecewa terhadap Allah. Seakan-akan Allah melakukan diskriminasi. Dia tidak mampu untuk menilai dirinya bahwa di dalam beribadah kepada Allah, dia tidak melakukannya dengan tulus hati, dengan sepenuh hatinya. Dan oleh karena itu dosa sedang mengintip di depan pintu dan engkau harus berkuasa atasnya, kata Allah mengingatkan dia. Beribadah dengan cara yang tidak benar sudah pasti akan berakibat yang sangat hebat di dalam kehidupan manusia sehari-hari, dalam hubungannya dengan sesama manusia. Dengan kata lain, hubungan persekutuan yang rusak dengan Allah akan berakibat fatal dalam hubungan pergaulan dan kehidupan sehari-hari di antara sesama manusia, bahkan di antara sesama saudara. Banyak kali terjadi, saudara. Sekarang ini terjadi bagaimana seorang ayah tega membunuh anak kandungnya sendiri. Ibu membunuh anak kandungnya, anak-anak membunuh orang tuanya sendiri, dan seterusnya dan seterusnya. Sangat menyedihkan, mengerikan hal-hal seperti itu. Tetapi itu adalah ekspresi dari suatu batin, hati batin, akal budi yang sedang dipenuhi dengan kekacauan, karena hubungan dengan Tuhan sedang rusak. Maka dalam ayat yang berikut, maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Kutuk ini sangat luar biasa, langsung ditimpakan kepada si pembuat dosa, yaitu Kain, yang telah membunuh adiknya. Kita bandingkan dengan kutuk yang Allah ucapkan terhadap Adam dan Hawa ketika mereka telah jatuh ke dalam dosa, bukan? Bukan terkutuklah engkau, melainkan terhadap Adam dan Hawa Tuhan mengatakan terkutuklah tanah karena engkau. Beda. Kalau terhadap Kain dikatakan terkutuklah engkau, tetapi terhadap Adam dan Hawa dikatakan terkutuklah tanah karena engkau. Artinya relasi antara tanah dengan dirinya memang menjadi juga rusak. Tuhan Allah meminta pertanggungjawaban langsung dari Kain atas perbuatannya yang telah dilakukannya itu. Dan ini menunjukkan betapa hebatnya perbuatan yang telah dilakukan oleh Kain terhadap adiknya. Tragedi kemanusiaan. Darah daging sendiri. Jangankan kita, tapi Allah sendiri menilai hal itu sebagai suatu tragedi. Karena itu katakan terkutuklah engkau. Celakanya saudara, sayangnya Kain mengelak. Ketika Tuhan bertanya, di mana adikmu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Saudara, mengelak dari tanggung jawab, sudah melakukan kejahatan dan berusaha untuk menutupinya, berdalih dan tidak melihat dan sudah mengatakan, aku bukan penjaga adikku. Padahal sebagai kewajiban manusia ialah darah daging kita sendiri pun harus kita lindungi, harus kita jaga. Dan itu akan berkembang ke dalam kehidupan kita sehari-hari sesama kita. Sesuai dengan
kewajiban Kristiani kita jaga, lakukan kebajikan kepada mereka. Kutuk yang ditimpakan Tuhan atas Kain berakibat pengucilan Kain dari komunitasnya, dikucilkan. Katakan, terkutuklah engkau, terbuang dari tanah, dan seterusnya. Ia terbuang dari lingkungan hidupnya, menjadi orang yang kehilangan jati diri dan asal-usulnya. Setiap saat hidup dalam kekhawatiran dan bahkan ketakutan. Itulah lukisannya dikemukakan di dalam ayat-ayat 11-14 mengenai kehidupan seseorang yang telah kehilangan pegangan, yang telah terputus hubungannya dengan Tuhan dan terputus hubungannya dengan sesama manusia. Hancur relasi persekutuan itu. Hancur relasi persekutuan dengan sesamanya. Persaudaraan menjadi sesuatu yang asing bagi orang-orang seperti itu. Yang ada ialah permusuhan, kebencian, dan usaha untuk saling menghilangkan. Menjadi pengembara, terusir dari tanah, tersembunyi dari hadapan Allah, merupakan ungkapan-ungkapan yang mencerminkan kehidupan seseorang yang selalu berada dalam kehidupan ketidakpastian hidup dan kehidupan yang senantiasa tertutup oleh kabut yang gelap pekat. Sungguh sangat menyedihkan. Tapi itulah yang terjadi. Bagian terakhir dari perikop kita ini, saudara-saudara, memberitakan satu kabar yang selalu baik. Dan itu selalu terjadi dalam setiap cerita yang disampaikan di dalam Alkitab kita, mulai dari kitab Kejadian sampai bagian Wahyu. Dikatakan di sini, kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Tanda apa yang dimaksudkan itu tidak jelas. Ada yang membandingkannya dengan hal yang dikemukakan dalam Kejadian pasal 9 ayat 5 yang mengatakan, akan takut dan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung yang di udara. Atau dengan suasana misteri ilahi yang meliputi rombongan Yakub ketika pulang dari pembuangan dari Haran kembali ke tanah Kanaan, dikatakan bahwa ketakutan meliputi kota-kota di sekitar sehingga mereka tidak mengganggu Yakub dan rombongannya, dan mereka lewat dengan baik. Itu dalam Kejadian pasal 35 ayat 5. Jadi satu hal jelas, dalam murkanya Tuhan Allah senantiasa menampakkan kasih setia dan belas kasihannya kepada si pembuat dosa. Ia memberikan perlindungan dan pemeliharaan sama seperti yang dia lakukan terhadap Adam dan Hawa. Ingat apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang, memakaikannya kepada mereka berdua. Itu dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Dan itulah karakter, sifat khas dari Allah yang kita kenal melalui Yesus Kristus. Allah itu kasih. Saudara-saudara, kesimpulan yang saya dapat berikan. Pertama, cerita tentang Kain dan Habel, tegasnya tentang Kain yang membunuh Habel adiknya, memberitakan kepada kita kesaksian yang sangat jelas bahwa ketika relasi persekutuan kita dengan Tuhan tidak benar atau rusak, akan berakibat fatal dalam relasi kita dengan sesama kita manusia. Kita akan selalu memandang sesama manusia kita melalui kacamata kebencian dan permusuhan, dan harus disingkirkan. Itu ironi dalam kehidupan kita sekarang. Banyak kali kehidupan beragama dilakukan dengan baik, tetapi apa yang terjadi? Juga ada kebencian dan permusuhan terhadap orang lain. Padahal firman Allah menegaskan bahwa barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya.
1 Yohanes 4 ayat 21. Yang kedua, kegagalan bangsa yang disebut dan selalu membanggakan diri sebagai umat Allah, yaitu Israel, itu terjadi karena mereka gagal dalam memelihara relasi persekutuan dengan Allah. Nabi Hosea mengatakan, umatku binasa karena tidak mengenal aku. Hosea 4 ayat 6. Mengenal dalam arti mewujudkan sepenuh-penuhnya di dalam kehidupan sehari-hari apa yang mereka ungkapkan sebagai janji dalam ibadah mereka kepada Tuhan. Nabi Yesaya melancarkan kritik yang tidak kurang tajamnya dengan mengatakan bahwa umat itu rajin beribadah kepada Allah dengan mulut mereka, tetapi hatinya menjauh dari Allah. Yesaya 29 ayat 13. Amos mengecam dengan keras sikap beribadah bangsa Israel, khususnya di kerajaan Israel Utara pada waktu itu, yang dilaksanakan dengan semarak dan mewah, tetapi nihil dalam perwujudan kehendak Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Jelasnya, hidup beragama yang kita lakukan adalah hidup beragama yang benar di hadapan Tuhan dan mewujud di dalam kedamaian dengan sesama manusia. Hidup beragama tidak cukup hanya dengan memenuhi kewajiban ritual seremonial belaka. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat dan pemuka-pemuka agama Israel terjebak dalam sikap beragama seperti itu. Melalui sebuah perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai yang masuk ke dalam rumah ibadah untuk menyembah Allah, Tuhan mengecam dengan keras sikap Farisisme itu. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Lalu Yesus mengatakan dengan jelas, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Matius 5 ayat 20. Dan terakhir saudara-saudara, Nabi Mika memberikan petunjuk dan tuntunan tentang satu-satunya hal yang dituntut Allah dari umatnya dalam sikap hidup beragama, dalam sikap hidup memelihara relasi dengan Tuhan. Dikatakan, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Yesus menuntut kasih dari kita, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Mika 6 ayat 8 dan Matius 22 ayat 37 sampai 40. Demikian saudara-saudara jemaat yang kekasih, renungkan, baca perikop ini, dan silahkan ajukan pertanyaan-pertanyaan. Minggu depan saya tunggu pertanyaan itu dan siap untuk menjawab, memberikan penjelasan sebisanya saya dari Toraja Utara, Rantepao. Selamat untuk saudara-saudara, khusus di jemaat Gunung Putri dan siapapun yang mendengarkan siaran ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih untuk sharingnya Bapak Pendeta Lambe. Luar biasa sharing yang telah kita dengarkan tadi. Semoga dapat menjadi berkat dalam kehidupan keseharian jemaat. Jika ada pertanyaan, dapat ditanyakan dalam grup WA Jemaat Gunung Putri. Demikian studi Bible saat ini. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya, sekaligus kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jemaat. Terima kasih. Shalom.